Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit. Nah sobat, setelah kita di video sebelumnya kita melihat bersama-sama tentang pusaka-pusaka koleksi yang baru saja diwarangi. Nah di sini nanti ini adalah kelanjutannya, adalah pusaka-pusaka yang belum diwarangi dan akan diwarangi. Mungkin untuk di pusaka ini nanti hari ini akan saya kirim ke tukang warna saya, sobat. Ini adalah menunggu, jadi sambil menunggu di tukang warangka saya itu selesai gitu. Karena apa? Karena untuk saat ini di tukang warangka saya ini masih ada garapan. Itulah kenapa saya tidak mau mengirimnya. Biarkan di sini dulu, biar di sana nggak numpuk-numpuk gitu, sobat. Nah kebetulan di tukang warangan, di tukang warangan berarti di tukang satunya lagi ini sedang kosong karena kemarin sudah selesai diwarangi. Nah ini adalah ada berapa ini? Kalau nggak salah ada sekitar 10 buah pusaka. Jadi untuk di kemarin kalau nggak salah 17, lalu 16, dan untuk di sini ini kayaknya ada 10 buah pusaka. Dan ini juga, sobat, saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwasanya kalau Anda menghubungi saya, biasanya kalau untuk saya nggak repotnya itu adalah sore ataupun juga malam, tapi jangan terlalu malam. Malam itu sekitar maghrib gitu nggak apa-apa, atau setelah isya, asalkan jangan jam 9. Jam 9 malam saya sudah tidak akan mengangkat telepon lagi. Karena apa? Karena di rumah ada bayi, jadi saya tidak ingin mengganggu bayi saya tidur gitu. Kalau untuk pagi, sobat, nah pagi sampai siang, biasanya habis siang itu terkadang saya membuat video. Nah seperti ini saya membuat sekitar jam berapa ini? Sekitar jam 10-an. Nah kalau ada telepon masuk jam segini biasanya tidak akan saya jawab. Nah ini tadi seperti ini, tadi ada telepon masuk, saya tidak akan menjawabnya. Karena apa? Karena mengganggu membuat video gitu, seperti itu. Bukan saya sok sibuk, tapi ya kalau untuk menelpon saya usahakan di sore hari saja, biar apa ya, saya kalau sore hari itu biasanya longgar. Dan tamu-tamu saya untuk kebanyakan pun juga datangnya biasanya sore hari, sobat. Karena mereka pun juga kalau mau datang, Mas saya mau datang ke sana, saya bilang jangan sekarang, karena kalau pagi biasanya kadang pun juga saya harus membungkus seperti kayak paketan atau menyiapkan dari materi-materi video saya. Itu seperti itu. Nah kalau dipersiapkan pagi hari tidak mencukupi, biasanya saya membuatnya di habis duhur. Itu seperti itu. Itulah kenapa kalau menghubungi saya, hubungi di waktu sore saja, sobat. Dan juga kalau Anda menghubungi saya, usahakan dihubungi lewat WA, jangan lewat SMS. Karena kalau untuk di SMS biasanya tidak akan saya jawab. Ini adalah apa ya, perkembangan zaman, jangan di SMS lagi lah. Usahakan di WA gitu loh. Hubungi saya di WA atau telepon saya di WA. Itu seperti itu. Kalau di telepon biasa, biasanya itu untuk di suaranya kurang kenceng, agak kecil gitu, sobat, daripada telepon WA. Kita akan melihat ini, sobat, untuk di pusaka-pusakanya ini kira-kira ada apa saja ini. Nah ini adalah beberapa, ada yang koleksi saya, beberapa diantaranya adalah titipan dari teman-teman yang biasanya melihat dari koleksi-koleksi Bumi Mojopahit. Memang terkenalnya itu bersih-bersih, lalu bersih, bagus, kinclong, glowing seperti itu. Jadi mereka itu senang. Karena apa? Karena tidak semuanya dari keluarga para pecinta tosen aji pemula ini juga terkadang ada yang nggak suka gitu loh. Nah salah satu dari hal agar kita gitu tidak biar keluarga itu nyaman juga. Kalau tampilannya seperti ini, nah tampilan kotor-kotor seperti ini kan akhirnya kurang bagus gitu loh. Dan juga ada kesan jadinya wengit, ada kesan kerisnya jadinya mistik. Sudah keris itu sama masyarakat dianggap tabu, ditakuti, lalu bentuknya juga kotor dan juga berkarat, maka itu akan menambah nilai negatif sebenarnya. Nah kalau bentuknya itu bersih-bersih, maka itu kalau ada keluarga itu nggak suka, tapi melihat tuh, tapi kok beda ya dengan persepsi saya. Nah setidaknya seperti itu, sobat. Jadi kita nggak usah terlalu yang nggak bisa ngomong, nggak bisa menjelaskan ke keluarganya gitu. Jelaskan saja dengan keberadaan pusaka-pusaka kita. Nih pusaka saya yang saya sukai, pusakanya bersih seperti ini, nggak ada kesan mistisnya, nggak ada kesan kliniknya. Itu seperti itu, sobat. Jangan terus memiliki pusaka sudah keluarganya nggak suka, terus di rumah itu dikasih minyak misi hitam
biar kelihatan kayak wingit, kayak mistik gitu. Lalu dan juga yang lain-lainnya dikasih apa? Kain mori. Jangan seperti itu. Biar keluarga Anda pun juga tidak takut ya Pak. Nah ini kedua, ini kemarin ini punya saya sendiri yang ini punya saya sendiri. Nah ini kerisnya adalah keris, estimasinya adalah Madura Sepuh ini Sobat. Ini kemarin, ini sudah saya review juga ini. Nah ini pun juga sama. Nah ini pun juga sama, ini dapurnya adalah Jalak Sangupati. Kalau menurut saya ini Jalak Sangupati Sobat. Meskipun pemiliknya bilangnya adalah Mundaran, tapi kemarin pun juga ada yang berkomentar bahwasanya Mas itu Mundaran katanya gitu. Tapi ada juga yang Mas itu adalah Jalak Sangupati. Nah itu seperti itu. Di dalam dunia tosan aji perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi kalau Anda mendapati sesuatu perbedaan dengan rekan Anda, jangan memaksakan bahwasanya pendapat Anda itu yang paling benar. Jangan seperti itu Sobat. Karena di pusaka, di tosan aji itu mengajarkan tentang kebaikan, malah mengajarkan tentang andap aswar. Jadi kita harus menjadi manusia yang rendah hati. Oke. Nah ini kemarin ini pusaka baru saja saya dapatkan Sobat. Nah ini baru saja saya dapatkan. Nah ini ada keunikan tersendiri bahwasanya kemungkinan gitu pemiliknya dahulu menginginkan sebuah wewangian, yang mana wewangian tersebut dia tidak perlu untuk memberikannya tiap bulan ataupun juga tiap 40 hari sekali ataupun juga yang lainnya. Wewangian tersebut langsung ditempelkan di bagian sini Sobat. Nah ini kayaknya, nah, kalau saya menciumnya kayak seperti getah getah kemenyan, kayak seperti itu. Karena baunya ini bau kemenyan ini Sobat. Nah ini. Nah, padahal ini adalah warangka iras. Nah ini warangkanya iras Sobat, tapi dia dipotong di bagian sini dan ditempelkan. Nah rekatannya ini dia memakai semacam kayak getah. Nah saya kurang tahu ini kira-kira getah apa, tapi untuk di baunya ini bau kemenyan. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya, dan otomatis Sobat, pusaka ini pun juga berbaunya adalah berbau kemenyan. Ini pusakanya sangat bagus sekali sebenarnya. Dapurnya adalah dapur sempander. Dapurnya sempander. Untuk di pamornya ini adalah pamor Tejo Kinurung atau Adek Wengkon. Nah kemarin tuh dia pemilik pusaka ini punya 2 pamor Tejo Kinurung Sobat. Punya 2 pamor Tejo Kinurung. Tak tanyakan yang satunya, dia mintanya berapa? Dia mintanya waktu itu 50 juta. Saya gini, wah saya belum pernah ini menjual dengan margin gitu. Untuk yang itu kayaknya saya masih belum mampu untuk yang itu. Jadi gini Sobat, jadi Anda jangan gini, oh ini kok pusakanya mahal-mahal. Bukan, pusaka itu sebenarnya tidak mahal. Kalau kita berani mengakui bahwasanya kita masih belum mampu gitu, kita harus bilang seperti ini. Pusaka tersebut memang tidak mahal, tapi kita lah yang tidak punya uang. Kita lah yang masih belum memiliki nilai dari mahar untuk memaharinya. Itu seperti itu. Kalau boleh bijak harusnya seperti itu jawabannya. Jadi jangan, wah ini pusakanya katakanlah 2 juta, kok mahal banget ya. Ada nggak yang kira-kira 400.000? Jangan kalau Anda bilangnya lebih tepat gitu, lebih tepat jangan bilang mahal gitu. Lebih tepatnya adalah Anda harus introspeksi diri, kembali lagi ke Anda sendiri. Hal tersebut mungkin saya masih belum waktunya untuk memilikinya. Karena apa? Karena memang bagi saya masih belum mampu untuk memaharinya. Jangan bilang pusakanya mahal, karena ada yang maharnya itu sekitar 100 juta dan juga lebih gitu. Tapi ada yang memaharinya. Nah, berarti apa? Berarti kita masih belum menjadi target marketnya beliau gitu, seperti itu. Kalau untuk saya gitu. Jadi saya harus mengajak kepada diri saya sendiri bahwasanya saya belum mampu. Pusaka tersebut memang bagus, tapi karena saya belum mampu, jadi saya belum bisa untuk memaharinya. Itu seperti itu. Kita akan lanjut lagi. Nah, ini pusaka-pusaka ini pusaka saya pribadi. Maksudnya saya dapatkan sendiri gitu loh. Saya beli sendiri, bukan titipan, karena ada di sini juga yang titipan. Nah, di sini ada keunikan tersendiri Sobat. Nah,
di pondoknya ini ada apa ya, motifnya PB10. Nah, ini PB10. Ini saya dapatkan satu orang dengan pusaka dengan dapur Tejo Pinurung. Ya maaf, dapur Sempanur pamornya Tejo Pinurung ini satu orang. Saya dapatkan satu orang. Dan ini pun juga kayaknya adalah estimasinya di Madura Sepuh ini sobat. Ini akan saya warangi karena di sini minyaknya sungguh sangat terlalu terlalu banyak, jadi terlalu kelompok. Saya tidak suka yang seperti itu. Nah, kalau untuk di pusaka ini adalah pusaka titipan dari penonton saya. Nah, ini pusakanya ini adalah titipan. Beliau minta untuk diwarangi dan juga di servis untuk diwarangkannya. Nah, seperti ini. Saya ingin menghimbau kepada panjenengan Mas yang memiliki pusaka ini, kalau bisa meminyaki pusaka jangan seperti ini. Nah, ini terlalu kelomok. Biasanya gitu sobat, kalau kelomok seperti ini nanti sisa-sisa dari minyaknya dia menempel di kayunya, di gandarnya yang bagian bagian dalam. Nah, secara otomatis dia nanti akan gampang sekali berdebu, gampang sekali kotor, yang akhirnya akan memicu timbulnya karat. Itu seperti itu. Itulah kenapa kalau untuk saya, kalau Anda bisa diomongin gitu, bisa diingatkan, jangan meminyaki pusaka dengan kelomok, dengan apa ya, dengan banyak gitu, lalu menyarungkan ke warangkanya. Jangan seperti itu. Nah, lalu lanjut lagi. Oh, ini kemarin ada juga yang menitipkan ke saya, jadi beliau datang ke rumah saya. Nah, seperti ini. Nah, ini pun juga sebenarnya pusakanya ini bagus ini sobat. Saya tidak akan membukanya. Nah ini kemarin saya dapatkan cuma bila saja. Ini akan saya berikan warangka baru. Nanti di sini pun juga mungkin untuk di pendoknya akan saya buatkan atau saya pesankan pandok kemalu merah seperti itu. Pusakanya sebenarnya bagus ini. Nah ini loknya lok 11. Nah, ini lalu dua ini pun juga titipan sobat. Ini bukan milik saya, ini titipan dari salah seorang, kemarin itu kalau nggak salah orang Sidoarjo ini. Saya tidak akan membukanya. Ini kemarin beliau gini, Mas, saya melihat dari polisi-polisi panjenengan itu memang bagus-bagus dan juga bersih-bersih, sangat menyenangkan sekali gitu loh, sangat menyenangkan. Akhirnya saya pengen pusaka saya saya tetapkan ke Mas Tony untuk diwarangi dan juga diservis untuk diwarangkannya. Saya bertanya untuk yang di sini sobat. Nah, untuk yang pusaka ini, apakah pusaka ini nantinya akan dijadikan sebagai sebuah pusaka pribadi, pusaka ageman gitu Pak? Iya Mas Tony, rencana seperti itu. Nah, kalau rencana seperti itu, kalau saya boleh usul untuk diwarangkannya silakan diganti Pak. Nah, nanti biar ini tetap diservis, oleh tukang saya, tapi ini untuk diwarangkannya kita buatkan warangka baru yang insya Allah akan lebih bagus. Dan nanti insya Allah Anda pun juga akan suka mengelus-ngelus, memegangnya, melihatnya. Insya Allah akan lebih suka dari biasanya. Karena kalau seperti ini masih sangat kotor sekali dan tidak ada kesan apa ya. Kalau untuk saya loh ya, kalau melihat seperti ini kok kayaknya itu eman dengan pusakanya bagus, masa sih bajunya kayak gini kan gitu. Nah, itulah kenapa terus kemarin beliau bilangnya, dah saya nganut saja dengan Mas Tony seperti apa bagusnya. Jadi karena saya yakin Mas Tony akan apa ya, mengarahkan kepada sesuatu yang lebih baik. Karena saya pun juga gini sobat, jangan sampai beliau itu memiliki sebuah pusaka kelangenan, pusaka ageman itu dengan warangka yang kayak gini. Harapan saya gitu, biar beliau itu lebih suka gitu loh, lebih suka dalam apa? Lebih suka dalam ikut serta untuk melestarikan Tosan Aji Nusantara. Itu seperti itu sobat. Nah, ini adalah beberapa dari pusaka-pusaka yang akan saya berangkatkan untuk diwarangi di tukang warang saya. Nah, oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Apabila Anda ini ingin menitipkan kepada saya, baik itu untuk diwarangi ataupun juga untuk diservis warangkanya, maka silakan Anda langsung kirimkan ke alamat galeri saya. Dan juga saya ingin berpesan, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Biarkan nanti di
tangani oleh tukang saya ini dengan profesional. Jangan dikejar target. Nanti kalau seperti itu biasanya dari beliaunya memang selesai, tapi tidak maksimal. Itu seperti itu. Oke, nah dari saya cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosana Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosana Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Jangan sampai kita takut apalagi alergi dengan budaya kita sendiri, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo sampai hilang Jawa nih. Orang Nusantara harus mau untuk berpusaka. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.